Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, dengar suara saya? Alhamdulillah. Masih semangat puasa? Alhamdulillah. Tadi ada 11 sudah. Jawab salam kita langsung. Apa isinya? Habis buku puasa ya? Yang tambah semangat, saya kasih pasir aja kita. Sakit perut di tengah malam. Karena makan buah dibayar. Barang siapa yang menjawab salam, insya Allah pasti bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-mushrikun wa law kariha al-kafirun wa law kariha al-munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah ini, di malam yang penuh rahmat ini, Allah masih memberi kita kesempatan untuk berjalan ke masjid ini, untuk memfokuskan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah masih memberi izin kepada kita untuk bertemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Salat rangkaian salam tak lupa selalu kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan besar kita, Nabi yang tidak pernah ke kota Bandung, tapi namanya selalu disambung saja. Nabi yang tak pernah ke kota Jati, tapi namanya selalu ada di dalam hati. Siapa beliau? Dialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umat ini minat dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh terang, yang telah kita rasakan pada malam hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga untuk para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengelola risalah beliau selalu Allah rahmati mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Pak, Bu, saya mana Bu? Ibu tahu kan keutamaan bulan suci Ramadan? Tahu Bu? Ada yang tahu? Bapak, ada yang tahu keutamaan bulan suci Ramadan? Nah, bulan suci Ramadan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahrul Rajab, Syahrullah, wa Syahrul Sya'ban, Syahri, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati." Yang artinya, bulan Rajab adalah bulannya Allah, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Nah, kita fokus ke Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah tanda yang sangat spesial, tanda yang sangat kita nanti-nantikan kehadirannya di berbagai belahan dunia. Umat Islam menyambut tanda ini dengan berbagai persiapan, seperti amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika bulan Ramadan. Apa-apa saja amalan yang bisa kita lakukan sehingga Allah memberikan kepada kita ampunannya, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan rahmatnya kepada kita. Terus yang kedua, dari persiapan hati kita, apakah hati kita siap untuk tidak hasut,
tidak dengki kepada sesama kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang diwajibkan sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa alasan dibalik Allah mewajibkan puasa kepada kita itu tazkiyatun lil badani, sebagai pembersih hati kita, pembersih badan kita. Tazkiyatun lil badani, agar hati kita lebih bersih, agar hati kita bersih dari yang namanya noda-noda hasud, noda-noda dengki, noda-noda iri hati. Nah, makanya Allah wajibkan kepada kita yang namanya puasa sebagai penahan dari hawa nafsu kita. Setelah itu, sebagai tamu harus kita persiapkan dengan amalan-amalan, harus kita persiapkan dengan yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin tahun sebelum kita belajar Quran, tahun ini kita niatkan semoga tahun ini, bulan Ramadan ini, saya bisa menghafalkan satu Quran sekali dalam setahun minimal di bulan Ramadan ini. Nah, Al-Quran ini adalah kitabullah, kalamullah yang harus kita hormati, yang harus kita ta'zimi, yang harus kita hargai. Karena kitab kalamullah ini bersifat wajib. Kalamullah ini adalah kalam yang membawa obat, memberikan obat bagi kita semua. Sebagaimana Allah firman dalam Al-Quran surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya shifa', obat, sebagai obat penawar bagi penyakit-penyakit, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sahihul Tafsir menjelaskan bahwa obat di sini sebagai penawar, sebagai pembersih, sebagai penghapus dari penyakit-penyakit hati, seperti yang telah dijelaskan tadi, seperti iri, hasud, dengki, dan sekarang yang berkaitan dengan penyakit hati. Nah, selaras dengan penelitian Dr. Ahmad Al-Adi, bahwasanya mendengar Al-Quran itu, mendengarkannya saja, mendengarkan Al-Quran itu dapat mengurangi kadar stres, mengurangi yang namanya amarah. Nah, mendengarkannya saja bisa menurunkan kadar stres, apalagi kita membacanya, merenungi ayatnya, mentafakuri maknanya, maka itu lebih daripada menurunkan kadar stres, bisa menambahkan pahala, bisa menenangkan hati, dan lain sebagainya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka Allah ganjarkan pahala baginya 10 kebaikan. Nabi tidak menyebut bahwa alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka dapat berapa? 30 kebaikan. Kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Apalagi kita dalam sehari baca sejus, itu lebih dari 50, lebih dari 700. Bahkan Allah kali-kali lipat lagi, Allah lipat gandakan lagi pahalanya. Karena apa? Bulan Ramadan ini banyak bonusnya yang Allah berikan kepada kita oleh umat Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis kursi
Allah berfirman, Allah melipat gandakan derajat umatnya di bulan Ramadan ini dari 1 sampai 700 kali lipat. Tapi khusus untuk bulan Ramadan ini, Allah tidak memberikan kelimpahan itu, tapi Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya tanpa diketahui berapa kadarnya, berapa timbangannya, berapa angkanya, itu tidak tahu. Allah yang langsung berikan. Itulah bonus yang Allah berikan kepada umat ini, kepada bulan Ramadan ini. Banyak sekali yang Allah berikan kepada kita semua. Hadirin wa hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selain kita memperbanyak bacaan Al-Qur'an kita, selalulah kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini menunjukkan bahwa kita ini butuh sama Allah. Kita membutuhkan pertolongan Allah. Kita membutuhkan kasih sayang Allah. Maka oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan ini kita perbanyak doa kita, perbanyak istighfar kita, agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita sebagai hamba Allah, kalau kita tidak meminta, kita tidak berdoa kepada Allah, itu menunjukkan atas kesombongan kita bahwa kita ini seakan-akan kita tidak butuh sama Allah. Kita ini seakan-akan tidak butuh yang namanya rahmat Allah. Kita ini seakan-akan tidak butuh yang namanya kasih sayang Allah. Maka oleh karena itu, perbanyaklah doa kita, perbanyaklah istighfar kita, minta ampun kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini segala dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kasih sayangnya. Allah lipatkan pahala kita. Allah beri rahmat kita sehingga pada akhirnya kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah rukun singkat yang dapat saya sampaikan, walaupun sebentar, walaupun sedikit, setidaknya ada manfaat yang dapat dipetik di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan selalu melimpahkan anugerahnya kepada kita, dan Allah akhir hayatkan kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.